Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung aja ya. Ibu absen dulu, siapa yang hari ini gak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Yang sebelumnya ada yang tahu gak minggu lalu kita membahas tentang apa? Akhlak tercela, Bu. Ya, akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa sih? Seujon. Akhlak tercela itu akhlak yang tidak baik, yang tidak harus kita miliki. Contohnya kayak suudzon. Suudzon itu berprasangka buruk kepada sesama, kepada Allah dan kepada diri sendiri. Contohnya kalau misalkan kepada sesama, kita menuduh teman kita itu mencuri, padahal teman kita itu tidak mencuri, seperti itu. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Akhlak terpuji. Terpuji itu apa sih? Akhlak yang baik. Ya, atau perbuatan Yang baik. harus kita miliki. Akhlak macam-macam akhlak terpuji itu apa aja? Coba. Husnuzon. Raja. Taubat. Terus Jujur. Terus Dapat dipercaya. ya masih banyak lagi ya. Dan yang hari ini kita akan bahas yaitu yang pertama tentang husnuzon. Yang kedua tentang raja. Yang ketiga tentang taubat. Husnuzon itu apa? Coba ibu mau tanya, ada yang tahu nggak? Husnuzon itu berprasangka baik kepada orang lain. Ya, selalu berprasangka baik. Jadi kita harus berprasangka baik terus ya, mau itu kepada sesama, kepada teman ataupun kepada Allah. Terutama kita harus husnuzon kepada Allah. Bentuk-bentuk husnuzon itu apa aja? Tadi yang ibu sebutin, husnuzon kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Husnuzon kepada Allah itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nggak percaya sama Allah. Iya. Jadi husnuzon kepada Allah itu contohnya kalau misalkan kita memohon, kita meminta rezeki kepada Allah, bukannya Allah itu tidak mau memberikan, tetapi belum waktunya Allah itu mengasih kita rezeki. Itu bakal ada waktunya kalau kita Belum pas rezeki. waktunya ya, Bu, berarti? Iya, betul sekali. Nah, yang kedua itu husnuzon kepada sesama teman. Itu contohnya kayak apa? Ayo. Fitnah. Husnuzon kepada sesama. Contohnya kayak gini. Misalkan kita lagi kesusahan dan kita minta tolong kepada teman kita. Padahal sebenarnya teman kita itu Lagi kesusahan juga ya? lagi kesusahan. Jadi kita harus, bukannya teman kita itu tidak membantu, tetapi Dia sedang mengalaminya. Kayak gitu. Terus husnuzon pada diri sendiri contohnya apa? Pesimis. Iya. Jadi kita nggak boleh pesimis, kita selalu optimis, harus percaya diri kalau kita bisa melakukan sesuatu, seperti itu. Yaitu raja itu apa sih? Membiasakan atau pembiasaan. Jadi raja itu adalah
menginginkan sesuatu, tetapi menginginkan sesuatu ini menginginkan sesuatu yang baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu itu jangan menginginkan sesuatu yang buruk, tetapi menginginkan sesuatu yang baik. Kayak misalkan kita menginginkan tadi rezeki yang halal kayak gitu, bukannya kita menginginkan sesuatu yang buruk. Seperti kita udah niat nih mau mencuri, Berarti ini ya Bu, permintaan seseorang pada Allah. ya contohnya ya sama aja kayak seperti itu. Jadi kalau kayak tadi kita meminta rezeki ataupun itu selanjutnya itu ciri-ciri sifat raja itu yang pertama itu dinamis, optimis dan dinamis. Optimis itu apa? Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu, kita harus optimis. Jadi kayak Kita harus yakin ya. harus yakin dan percaya diri bahwa Allah juga bisa mengkabulkannya. Nah, yang kedua itu dinamis. Dinamis apa? Kita harus cerdas. Misalkan kalau kita menginginkan sesuatu itu, misalkan kayak contohnya kita pengen menginginkan, kita pengen punya nilai yang baik dan bagus. Kita harus cerdas, kita harus dinamis, itu harus cerdas seperti itu. Selanjutnya, cara membiasakan sifat raja itu salah satunya selalu berpegang teguh kepada tali agama, yaitu agama Islam. Jadi kalau misalkan apa-apa kita harus ingat agama, kalau agama kita itu Islam. Jadi kalau misalkan menginginkan sesuatu itu harus menurut secara Islam. Ya jadi gitu ya, tadi udah jelas ya tentang raja. Raja juga mempunyai hikmah dan keutamaan. Salah satunya itu menjadikan seorang hidup tanpa kesedihan. Jadi kalau kita mempunyai sifat raja itu, kita tidak selalu sedih, kita selalu senang. Karena kan kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita yang sabar, kita yang tawakal sama Allah, pasti kita selalu senang. Dan kita nggak selalu kita nggak selalu dalam kesedihan, kita selalu senang terus kan kalau misalnya kita mempunyai sifat ini. Nah, selanjutnya yaitu taubat. Taubat itu apa sih? Taubat itu kembali atau memohon ampunan. Jadi kalau misalkan taubat itu kita memiliki dosa, yang banyak kita harus bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan. Karena kalau Allah itu lebih senang kepada orang yang selalu bertaubat kepadanya. Jadi kita harus ingat kepada Allah. Kalau kita mempunyai banyak dosa, kita selalu ingat kepada Allah dengan cara bertaubat seperti itu. Syarat taubat juga mempunyai syarat. Yang pertama itu taubat yang dilakukan ketika itu juga. Jadi contohnya gini, jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, kita harus langsung kita bertaubat dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, dan kita bilang, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba ini, seperti itu contohnya. Terus jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Tuh, jadi buat kalian yang punya hutang kepada sesama. Tapi Bu, kalau misalnya kita punya banyak dosa terus kita bertaubat terus, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kan Allah lebih, tadi kan sudah jelas ya, karena kan Allah lebih senang kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Tapi kalau buat salah lagi gimana Bu? Ya itu tergantung diri kita sendiri. Kalau misalkan kita bertaubat kepada Allah tetapi kita masih melakukan kesalahan, kita introspeksi diri dulu aja. Kita bertaubat kepada Allah tapi kita masih sering melakukan kesalahan, buat apa gitu kita bertaubat kepada Allah? Itu akan jadi sia-sia gitu kan. Selanjutnya ada hikmah dan keutamaannya juga. Yang pertama itu orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat
kesalahan. Tadi sudah jelas ya. Jadi seseorang itu harus selalu sadar kalau dia mempunyai kesalahan. Jadi dia itu selalu bertobat kepada Allah kalau misalkan dia sadar mempunyai kesalahan. Kalau orang yang nggak sadar punya kesalahan, dia nggak akan ingat sama Allah dan dia tidak akan bertobat kepada Allah gitu. Terus orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi. Tadi udah jelas ya, udah dijelasin lagi. Jadi kalau misalkan dia bertaubat, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi, kecuali kalau misalkan dia sudah bertaubat tapi dia selalu melakukan kesalahan, itu dari diri kita yang sendiri aja, kita introspeksi diri kita sendiri aja, seperti itu. Nah, doa-doa taubat itu seperti apa? Coba ada yang tahu nggak? Coba, ayo. Seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi nggak? Astagfirullah. Itu nyebut bukan? Nih satu lagi kayak gini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, doa kepada orang tua juga itu sama aja dengan bertaubat. Itu sama aja kita memohon kepada Allah, seperti itu. Doa taubat juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Dengar. Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul. Itu salah satu doa dari taubat. Jadi kita harus sering-sering bertaubat dan mengingat kepada Allah kalau misalkan kita mempunyai banyak dosa ya. Sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi Ibu sampaikan? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi Ibu sampaikan? Ya, saya Bu. Jadi husnuzon itu misalnya selalu berprasangka baik pada orang lain. Ya. Untuk raja itu kita harus mempunyai keinginan yang baik juga. Taubat itu mengingat Allah akan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dan minta ampun kepada Allah. Ya, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini, kita sebagai umat muslim harus mempunyai alasan budi. Di antaranya itu semoga harus kita selalu berprasangka baik kepada sesama, kepada diri sendiri, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita harus mempunyai sifat raja, yaitu mempunyai keinginan yang baik. Jadi kalau misalkan kita mempunyai keinginan yang baik, kita harus sabar dan tawakal kepada Allah. Yang ketiga yaitu taubat. Jadi kalau misalkan kita mempunyai dosa, apapun itu dosanya, mau dosa kecil ataupun dosa besar, kita harus mengingat Allah dengan cara bertaubat. Dan tadi doa-doanya sudah dijelaskan ya. Itu kesimpulan pelajaran pada hari ini. Sekian, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pelajari sehari-hari dalam diri kita sendiri. Amin. Ya, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.